Salam sejahtera untuk semua anak-anak Tuhan, semua jemaat Tuhan yang dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan di FCA Bahasa Simpang Pulai yang tepatnya ada di Ipoh Perak, Malaysia. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan mengenai Jumat Agung atau hari kematiannya Yesus Kristus. Dan kita tahu semua bahwa setiap anak-anak Tuhan yang ada di seluruh dunia, bahkan denominasi-denominasi yang berbeda-beda pun memperingati hari kematian Yesus Kristus atau yang kita sebut Jumat Agung, yang tahun ini ada pada hari ini, tanggal ini. Amin. Nah, kita tahu bahwa hari kematian Yesus Kristus itu, kalau Anda pernah nonton film Passion of Christ, itu sungguh-sungguh film yang menggambarkan bagaimana penderitaan Yesus Kristus, bagaimana dia masuk dalam misi terakhirnya di dalam hidupnya sebagai seorang manusia untuk menggenapi rencana Allah, yaitu tentang karya penebusan. Dan sebelum kita lanjut membahas tentang apa yang terjadi pada kemenangan apa yang Yesus dapatkan pada hari kematiannya, pada hari sebelum dia, pada hari Jumat itu atau yang sekarang kita rayakan ini, mari kita berdoa dulu. Sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini ya Tuhan, hari yang sudah Kau jadikan bagi kami, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang dipenuhi dengan kuasa Allah yang memelihara kami, perlindungan Allah yang senantiasa memelihara kami, hari yang Tuhan desain agar kami bergembira di dalamnya, sekalipun di dalam hari ini ada begitu banyak masalah, tantangan akan datang, tetapi Engkau menyuruh untuk membuat keputusan agar bersukacita di dalam Engkau, karena Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih bahwa kami sekalipun di lockdown, tetapi firman Tuhan tidak pernah di lockdown. Kami diberikan kesempatan untuk bisa terus-menerus menerima daripada Engkau. Roh kami terbuka akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan bahkan untuk mengerti apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Engkau memberikan kami pewahyuan dan bahkan pengertian sehingga kami bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Allah, Roh Kudus, kami mengundang Engkau, selalu mengundang Engkau, karena Engkaulah yang memberikan pewahyuan, pengertian kepada setiap pendengar dan bahkan pembicara, agar kami boleh menerima kebenaran dari firman Tuhan dari Allah yang berbicara kepada pembicara. Dan Tuhan, kami siap untuk bisa mengerti, memahami kemenangan-kemenangan yang Yesus lakukan dalam kehidupannya pada 2000 tahun yang lalu, sebelum dia mati di atas kayu salib pada hari terakhir dia hidup di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima dan menanam kebenaran firman Tuhan itu dalam hati kami. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke, hari ini saya akan membahas tentang jejak darah. Jadi dari firman ini kita akan menelusuri jejak darah Yesus dari dia ditangkap sampai kematiannya di atas kayu salib. Oke, jadi topik khotbah saya siang hari ini adalah jejak darah, di mana tujuan adalah kita akan menemukan kemenangan yang kita miliki di dalam darah Yesus. Saya ulang, kita ini sebagai anak-anak Tuhan akan menemukan, ketika kita menemukan sesuatu yang dikatakan sebagai milik kita, nah di sini kita bukan cuma menemukan saja, kita akan memahami dan bahkan kita akan hidup di dalam apa yang kita temukan ini. Amin. Nah, kita akan menemukan kemenangan yang kita miliki dalam darah Yesus. Jika Anda membawa Alkitab Anda, mari sama-sama kita buka di Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Wahyu 12 ayat 11, saya bacakan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam laut. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang ini mengalahkan dia yang di sini ada, kalau Anda baca kitab Wahyu, di sini dikatakan naga yang adalah
setan itu sendiri. Bagaimana cara naga atau setan ini dikalahkan oleh mereka? Oleh darah anak domba. Amin. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Haleluya. Nah, kita baca juga di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya baca ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bahkan bukan pula dengan perak atau emas, melainkan yang 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi di Wahyu dikatakan bahwa orang-orang ini mengalahkan si iblis, setan atau naga ini dengan darah anak domba dan dengan kesaksian daripada perkataan-perkataan mereka. Kesaksian dari perkataan mereka ini pasti perkataan-perkataan mengenai firman Allah. Dan yang di 1 Petrus 1, 18, 19 dikatakan bahwa dulu kita ini hidup dengan cara hidup kita yang sia-sia. Dengan kata lain bahwa dulu kita ini hidup masih dengan mengikuti cara dunia, cara hidup dunia, cara hidup yang sia-sia, nggak punya arah, nggak punya tujuan. Amin. Kehidupan yang kita alami dulu, kalau Anda belum menerima Yesus, Anda bisa bakal ini yang dimaksud dengan cara hidup yang sia-sia, yaitu hidup yang tidak menghasilkan buah, hidup yang tidak memberkati orang lain, hidup yang menyusahkan orang lain, bukan memberkati tapi menyusahkan orang lain. Nah, bagaimana kita ini bisa meninggalkan kehidupan dunia yang sia-sia? Kita ini ditebus oleh darah yang mahal, bukan darah domba, bukan darah daripada binatang. Dulu kalau zaman perjanjian lama, orang-orang kalau mereka melakukan dosa, cara untuk menebus dosa mereka agar dosa mereka ini mendapatkan kelonggaran, nah itu mereka harus memakai membunuh anak domba, tapi anak domba yang tak bercacat, maksudnya dia mulus, nggak ada luka, nggak ada spot atau apa gitu. Nah, mereka harus potong itu. Setiap tahun akan ada korban penebus dosa atau penebus salah. Nah, tetapi bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru, darah Yesus lah yang dikatakan darah yang mahal yang menebus kita dari kehidupan yang sia-sia, yang menebus kita dari kerajaan kegelapan yang tadinya hidup dalam gelap, akhirnya kita masuk ke dalam kerajaan terang karena ada darah Yesus yang menebus kita. Jadi di sini kita dari dua ayat ini di sini kita bisa lihat bahwa darah Yesus itu sangat berharga. Darah Yesus itu sangat berkuasa. Amin. Setiap tetes darahnya dikatakan sudah membawa kemenangan bagi kita. Wahyu 12 dikatakan mereka mengalahkan si iblis itu dengan darah anak domba. Nah, dan kemudian di 1 Petrus dikatakan bahwa darah Yesus lah, darah yang mahal ini, darah anak domba inilah yang menebus kita dari kehidupan yang sia-sia. Jadi kita ini dimenangkan dari kehidupan yang sia-sia, dimenangkan dari kehidupan gelap dan masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan terangnya Allah. Haleluya. Nah, sekarang mari sama-sama kita lihat dan ikuti jejak darahnya Yesus. Amin. Karena setiap darah yang Yesus yang menetes dari tubuh Yesus itu ada artinya, ada maknanya, ada kemenangan yang dicapai oleh darah tersebut. Karena kadang-kadang kita kepotong tangan, tapi kadang-kadang darah itu kan cuma nggak sengaja, dan kita bilang cuma tetesan darah itu biasa saja, nggak ada artinya. Tetapi darah yang Yesus curahkan pada hari sebelum dia, pada hari kematiannya itu, ada darah-darah yang membawa kemenangan. Bagaimana darah-darah itu membawa kemenangan? Oleh sebab itu mari kita sama-sama menelusuri jejak darahnya. Nah, darah pertama yang jatuh, yang menetes dari tubuh Yesus itu terjadi di Taman Getsemani. Kita lihat di Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44, saya akan bacakan dalam terjemahan Amplify. Dan di sini udah saya terjemahin dalam bahasa Indonesia. Lukas 22 ayat 44, terjemahan Amplify. Nah, ini dalam versi bahasa Indonesianya yang sudah saya terjemahin. Dan berada dalam penderitaan, sangat tertekan dan sedih, hampir sampai titik kematian.
Dia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh dan keringatnya menjadi seperti tetesan darah jatuh ke tanah. Bayangkan aja, Yesus dalam penderitaannya, begitu kalau orang sedang menderita, kita tidak pernah menderita sama seperti Yesus, sangat tertekan, sangat sedih banget, hampir sampai pada titik kematian. Dan dia berdoa, tambah berdoa lagi dengan bersungguh-sungguh, dan Anda tahu kisahnya ya kan, ketika Yesus berdoa di taman Getsemani, keringatnya menjadi seperti tetesan darah jatuh ke tanah. Bayangkan keringatnya ini, kalau kita berkeringat nggak sampai berdarah menjadi darah. Tetapi Yesus mengalaminya, keringatnya menjadi seperti tetesan darah berwarna merah seperti darah. Nah, Anda mungkin bertanya, kok bisa sih itu bisa jadi keringat? Nah, kita buka, saya udah cek di Wikipedia. Ini dinamakan dengan hematidrosis. Apa itu hematidrosis? Hematidrosis itu adalah darah kelenjar keringat. Nah, penyebab daripada hematidrosis ini adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah kapiler. Nah, kalau Anda dulu pernah belajar soal pembuluh-pembuluh darah, mungkin dalam pelajaran biologi dulu, pembuluh darah kapiler yang memberi makan kelenjar keringat ini pecah. Karena saking stresnya, saking tertekannya, sampai dia itu pecah, pembuluh kelenjar keringat ini pecah. Nah, ini menyebabkan kalau dia udah pecah, itu mengeluarkan darah. Ini terjadi dalam kondisi tekanan fisik atau emosional yang ekstrim. Kalau dikatakan ekstrim berarti udah di luar biasa gitu. Udah luar biasa, tekanannya itu udah sangat luar biasa. Nah, kemudian tekanan ini karena kecemasan juga, mental yang parah mengaktifkan, kalau mental kita udah sangat parah, sangat stres gitu loh, menghadapi kematian, ketakutan yang luar biasa. Nah, ini bisa mengaktifkan sistem saraf simpatik untuk memicu respon stres. Jadi, ketika mental kita tekan atau emosi kita yang ekstrim ini atau cemas mengaktifkan sistem saraf simpatik, itu memicu respon stres, berjuang, kita berusaha untuk menahannya, kita berusaha untuk lari dari tekanan ini. Kita berusaha untuk sedemikian rupa agar bisa keluar daripada tekanan ini. Nah, tetapi karena saking tertekannya, nah ini menyebabkan pendarahan pembuluh darah yang memasuk kelenjar keringat. Jadi karena saking kita tertekan, kita ingin keluar dari situ, itu memacu kelenjar kapiler tadi yang biasa memberi kelenjar keringat ini itu makin cepat dan akhirnya pecah. Nah, di situ dilihat seperti darah yang menetes. Jadi hematidrosis adalah disebabkan oleh ketakutan akut dan stres ekstrim dapat menyebabkan hematidrosis. Ketakutan yang akut, yang parah, dan stres yang ekstrim dapat menyebabkan hematidrosis. Oke, jadi di Taman Getsemani ini kita lihat Yesus sendiri, karena saking kalau dikatakan, ya Bapak kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. 3 kali dia berkata seperti itu supaya cawan ini berlalu daripadanya. Kenapa? Dia membayangkan kematian yang brutal di hadapan dia. Kematian yang gak semua orang bisa menanggungnya. Amin. Kematian yang sungguh-sungguh kita bayangkan sendiri aja udah sampai takutnya minta ampun, sampai ini kelenjar keringat pun jadi seperti darah ketika dia keluar dari tubuh kita, menetes dari tubuh kita. Haleluya. Nah, sini kita lihat bahwa di Taman Getsemani ketika Yesus meneteskan darah, keringatnya seperti tetesan darah yang ditumpahkan Yesus di sini adalah untuk kemenangan kita. Amin. Untuk kemenangan atas apa gitu loh. Tetesan darah yang kelihatan keringatnya itu menetes seperti darah, itu adalah darah yang tertumpah untuk kemenangan kita atas stres, atas ketakutan dan keinginan egois. Amin. Yesus berusaha. Pada waktu itu Yesus ketakutan, Yesus stres, dan bahkan dia ingin untuk keluar dari situ. Dia ingin untuk itu yang dimakan dengan keinginan egois. Dia ingin berlalu daripada apa yang harus dihadapi. Kalau bisa dia lari dari apa yang dihadapi. Amin. Jadi jika Anda stres, Anda ketakutan, atau Anda ini egois, mau keluar daripada keinginan egois
Anda sendiri, Anda dan saya, kita semua ini, darah Yesus yang menetes seperti keringat yang bertetesan darah, itu sudah memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Kita free dari stres, kita free dari ketakutan, kita free dari keinginan egois kita sendiri. Amin. Jadi jangan katakan, aku nggak bisa mengatasi stres, aku nggak bisa mengatasi ketakutan ini, aku nggak bisa mengatasi keinginan egois diriku sendiri ini. Ingat, darah Yesus yang tertetes pertama kali di Taman Getsemani itu sudah memberikan kemenangan kepada kita atas stres, atas ketakutan, dan atas keinginan egois kita. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Oke, kita lanjut di darah yang menetes kedua kalinya ada di Matius 26 ayat 64 sampai 67. Matius 26 ayat 64 sampai 67. Matius 26 ayat 64 sampai 67. Tadi darah yang diteteskan di Taman Getsemani. Nah, di sini kita akan lihat darah yang tertumpah. Yang keduanya ada di Matius 26. Saya bacakan, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah dengar hujatnya. 66. Bagaimana pendapatmu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Jadi peristiwa ini terjadi di hadapan Kayafas. Ketika Yesus dihadiri di hadapan Kayafas, di situ terjadi penganiayaan kembali. Di ayat 67 Anda lihat, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Oh, Anda sudah pernah nggak mengalami ditinju orang di muka dan memukuli Anda? Otomatis pasti hidung Anda ini akan mengeluarkan darah, atau malah ketika mereka tonjok mukamu ini ada yang terluka dan mengeluarkan darah. Mana ada? Saya nggak pernah dengar kasus orang kalau ditonjok itu nggak mengeluarkan darah. Apalagi kalau di muka, udah pasti hidung ini akan lebih dulu mengeluarkan darah, atau bahkan bibir kita ini kalau kegigit aja atau kita kena apa aja langsung mengeluarkan darah. Nah, kita lihat Yesaya 50 ayat 6 sampai 7. Yesaya 50 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sini, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencambut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, kalau Anda pria, bayangkan dicabut janggutnya ini, apa enggak mengeluarkan darah? Oke, ayat 7, tetapi Tuhan Allah menolong aku sebab aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Amin. Jadi jejak darah kedua kita dapati ketika Yesus berada di hadapan Kayafas dan orang-orang meludahi dan meninjunya mukanya, bahkan memukul-mukul dia. Di Yesaya kita dapatkan di sini dikatakan bahwa orang-orang mencabut janggutnya. Anda tahu kan Yesus berjanggut pada waktu itu. Jadi ketika mereka mencabut janggut pasti ada darah yang menetes. Ketika mereka menonjok mukanya, memukuli mukanya, ada darah yang tertumpah. Nah, di sini kita lihat garis bawahi, pipi-pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku, dan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, di ayat 7 garis bawahi, seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Nah, kalau Anda ditonjok mukanya atau dipukuli, pasti akan ada rasa malu. Pasti akan ada rasa Anda ditolak. Anda merasa tidak dihargai sebagai seorang manusia. Dan pasti akan Anda bingung gitu loh. Apalagi kalau Anda tuh dipukuli, dianiaya tanpa ada kesalahan. Nah, di situ kan ada kebingungan. Amin. Anda pasti bingung, apa salah saya gitu loh. Saya melakukan apa gitu loh. Saya nggak melakukan apa-apa. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Amin. Dan itu juga yang Yesus alami. Ini yang Yesus alami dan
darahnya yang tertumpah pada waktu itu ketika dia dipukuli, dianiaya, waktu tonjok mukanya, darah yang dia tumpahkan di hadapan Kayafas ini adalah untuk kemenangan kita. Kembali lagi, darah Yesus yang menetes kedua kalinya ketika dia ada di hadapan Kayafas, itu adalah darah untuk kemenangan kita atas rasa malu, atas rasa tertolak, dan atas rasa kebingungan. Amin. Haleluya. Anda mungkin memiliki rasa malu, Anda mungkin merasa tertolak, nggak dihargai oleh orang lain. Anda mungkin merasa kebingungan, tetapi Anda nggak sendiri. Ingat, Yesus sendiri mengalaminya. Bahkan Yesus dianiaya sedemikian brutalnya. Amin. Sehingga darah yang tertetes itu untuk memberikan kemenangan atas rasa malu, atas penolakan dan kebingungan atas diri Anda dan atas diri saya. Ada amin? Kita lihat di sini, ada betapa berharganya darah Yesus. Darah yang menetes memberikan kemenangan buat kita. Dia yang mengalami penganiayaan, kita yang mengalami kemenangannya. Haleluya. Nah, selanjutnya kita lihat jejak darahnya berikutnya. Ketika dari hadapan Pilatus, Yesus dibawa ke hadapan di hadapan Kayafas, Yesus kemudian dibawa ke hadapan Pilatus. Nah, kita baca di Yohanes 19 ayat 1. Yohanes 19 ayat 1. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Garis bawahi menyesah dia. Kita lanjut ke Mazmur 129 ayat 3. Di Yohanes 19 ayat 1, Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia atau memukuli Yesus. Nah, peristiwa ini sebenarnya sudah ada di dalam nubuatan dan tertulis dalam Mazmur 129 ayat 3. Di Mazmur 129 ayat 3 dikatakan, di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Jadi yang dimaksud dengan membajak di sini adalah di atas punggung Yesus adalah para algojo yang menyiksa dia. Amin. Anda ingat film Passion of Christ, jika Anda nonton, dia dipukuli di belakangnya pakai dengan cambuk-cambuk berduri itu sampai berdarah-darah, lantainya sampai berdarah-darah. Waktu itu saya nonton juga mamanya dan juga Maria Magdalena, mereka menyikat anaknya itu, darah itu benar-benar brutal. Ketika Yesus disesah, ketika Yesus dipukuli itu benar-benar brutal. Sampai darahnya, badannya ini penuh merah semua dan banyak luka-lukanya. Amin. Dan di hadapan Pilatus ini, jejak darah Yesus itu, dia yang mengalami pukulan, dia yang mengalami penganiayaan, dia yang seperti badannya itu digaris. Kalian tahu pembajak bawa alat bajak itu pakai pisau. Kalau mereka itu mau buat litir di sawah, Anda pasti tahu semua apa yang saya maksudkan. Itu tuh dibikin jalur bolak-balik. Nah, mereka tuh sama, pukul lagi dan sampai badannya ini hancur kayak orang lagi tanah yang keras lagi dicangkulin terus sampai dia menjadi nggak keras lagi, sampai dia kebongkar tanahnya dan bisa ditanamin. Nah, seperti itu badannya Yesus. Seperti itulah yang mereka lakukan kepada Yesus, dan darah mengucur begitu banyak. Kita baca Yesaya 53 ayat 5, tapi ini dalam terjemahan Amplify Classic. Saya bacakan, tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Hukuman yang diperlukan untuk mendapatkannya, hukuman yang diperlukan untuk mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan bagi kita ada padanya, dan dengan bilur-bilur yang melukai dia, kita disembuhkan dan dijadikan utuh. Amin. Jadi jejak darah yang kita dapatkan dari darah Yesus yang tertumpah itu, ketika dia berada di hadapan Pilatus, dia disesah, dia dipukuli, dan darahnya yang menetes ini memberikan kemenangan kepada kita atas sakit dan penyakit kita. Amin. Anda sudah sering mendengar bahwa Yesus yang menanggung sakit penyakit kita. 39 kali cambukan itu ada di atas punggungnya. Itu yang tercatat, bahwa ada 39
kali cambuk itu masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu menandakan 39 jenis sakit penyakit yang ada di dunia ini, dan yang paling parah. Kalau yang kecil-kecil pun itu nggak disebutkan lagi, tapi yang paling parah termasuk virus corona ini. Kalau anda bilang virus corona paling parah, itu sudah Yesus tanggung. Darahnya tertetes untuk kesembuhan sakit penyakit Anda. Amin. Sebutin aja penyakit apa yang paling Anda takuti. Kanker, apalagi corona, virus-virus apalagi yang mematikan. Itu semua sudah dia tanggung di atas kayu saja, udah ditanggung oleh dia. Dia yang menerima cambukan itu, dia yang menerima penyakit itu. Amin. Darahnya tertetes untuk memberikan kemenangan kepada kita, supaya kita ini disembuhkan, supaya kita dijadikan utuh dan tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh kita. Haleluya. Jadi kalau Anda sedang sakit, keluarga Anda sedang sakit, ingatkan mereka bahwa darah Yesus sudah menetes. Darah yang banyak itu yang mengalir, yang kelihatannya seperti kolam, yang mengalir begitu banyak. Ketika kalau Anda nonton film Passion of Christ, itulah darah yang menebus kita dari sakit penyakit kita. Jadi Anda jangan pernah takut. Kalau Anda mengalami sakit penyakit, jangan pernah takut, karena Yesus sudah menanggungnya. Kesembuhan sudah menjadi milikmu. Amin. Kemenangan atas sakit penyakit sudah Yesus berikan kepada kita. Haleluya. Nah, selanjutnya kita lihat darahnya yang tertumpah yang dicurahkan bagi kita. Yang pertama tadi di Taman Getsemani, yaitu darahnya yang tertumpah memberikan kemenangan atas stres, ketakutan, dan keinginan egois. Dan kemudian darah Yesus yang tertumpah di hadapan Kayafas itu memberikan kemenangan kepada kita atas rasa malu, penolakan, dan kebingungan. Dan kemudian darah Yesus yang tertumpah di hadapan Pilatus. Darah Yesus yang tertumpah ini atau yang tercurah ini dicurahkan bagi kita untuk kemenangan kita atas sakit penyakit. Nah, sekarang kita lihat darah Yesus yang tertumpah, yang menetes. Berikutnya ada di Yohanes 19 ayat 2 dan 3. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan. Prajurit menganjam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Ayat 3, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Amin. Garis bawahi ayat 2, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Amin. Nah, kalau Anda tahu bahwa ketika ada mahkota duri itu banyak durinya, ya kan? Kita aja kalau mau naruh sesuatu yang agak tajam-tajam itu hati-hati. Tetapi ketika para prajurit itu menaruh mahkota duri itu di atas kepala Yesus, itu mereka paksa memasangnya, dan ada duri yang masuk ke dalam kepala Yesus sehingga itu meneteskan darah. Kalau Anda lihat lukisan-lukisan Yesus yang ada mahkota duri, mereka suka taruh ada darah yang menetes, dan itu memang benar. Ada darah yang menetes dari kulit kepalanya ketika mereka memasang dengan paksa mahkota duri tersebut di atas kepala Yesus. Nah, di hadapan para prajurit ini pun darah Yesus itu tertumpah. Kalian tahu ketika mereka menaruh mahkota itu melambangkan Anda sebagai seorang raja. Seorang raja hidupnya pasti nggak pernah miskin. Amin. Dan memakaikan jubah ungu. Jubah ungu pada zaman dulu ada jubah mewah, jubah kebangsaan, dan warna ungu itu kebanyakan dipakai untuk jubah para raja. Amin. Nah, ketika mereka memasangkan mahkota duri dan memakaikan jubah ungu, mereka mengolok-olok dia sebagai seorang raja. Tetapi di sini kita lihat bahwa darah yang tertumpah, darah yang menetes dari mahkota yang dipasang-pasangkan itu, dan mereka memakaikan jubah ungu kepada Yesus. Darah yang tertumpah itu memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan atas apa? Atas kemiskinan. Amin.
Yesus menjadi miskin supaya kita ini menjadi kaya. Dia menerima penghinaan, dia menerima mahkota duri tersebut supaya kita ini bisa memakai mahkota yang indah, mahkota kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Anda masih ingat Anda itu raja, amin. Nah, bagaimana Anda bisa menjadi raja? Karena Yesus sudah menerima kemiskinan itu. Yesus yang raja, dia menukar dirinya itu untuk Anda supaya Anda ini bisa hidup sebagai anak-anak raja dan memakai mahkota raja. Amin. Itu dia bayar dengan tetesan darah. Amin. Untuk menjadi seorang raja atau bisa masuk dalam dalam keluarga raja, Anda diminta untuk melakukan ini, melakukan itu, pergi berperang, dan bahkan kalau memang Anda bisa memenangkan hati raja, barulah Anda diangkat jadi anak raja. Tetapi di sini kita lihat bahwa harga Anda untuk menjadi anak Allah itu dibayar dengan tetesan darah Yesus. Amin. Ada darah yang tertumpah buat Anda. Jadi bagi Anda yang sudah menerima kasih karunia Allah dan dianggap sebagai anak-anak Allah dan menjadi anak raja, jangan pernah menganggap enteng atau menganggap rendah status Anda sebagai anak raja. Karena status Anda ini Yesus berikan dengan harga yang mahal. Sampai darahnya menetes. Sampai dia harus merendahkan diri dan tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Hanya untuk memberikan kemenangan kepada Anda. Supaya Anda layak menjadi anak Allah. Supaya Anda layak untuk menjadi anak raja. Dan bahkan menjadi raja memerintah bersama-sama dengan Yesus. Amin. Anda bisa lihat di sini bagaimana hati Bapa kasih karunia itu diberikan kepada kita untuk menjadikan kita anak Tuhan dan menjadikan kita anak-anak raja dan memerintah sebagai raja, memerintah bersama-sama dengan Yesus. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita akan duduk di sebelah kanan Yesus. Untuk apa? Untuk memerintah. Inilah darah yang tertetes, darah yang tertumpah, darah yang menetes di hadapan para prajurit. Itu diberikan kepada kita sebagai kemenangan atas kemiskinan. Amin. Jadi jika Anda tidak memiliki uang, Anda merasa Anda ini miskin, gak punya apa-apa, ingat status Anda itu adalah anak raja, dan Anda itu adalah raja, Anda itu kaya. Amin. Karena Yesus sudah meneteskan darahnya, membuat Anda yang miskin menjadi kaya dan bahkan menjadi anak raja. Ada haleluya, ada amin. Amin, katakan saya anak raja. Saya menjadi anak raja karena Yesus sudah memberikan darahnya bagi saya untuk menjadi keluarga Allah, menjadi pewaris kerajaan Allah, dan saya adalah raja. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat darah yang tertetes di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 16 sampai 18. Yohanes 19 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus ada di tengah-tengah. Anda udah tahu kisah ini ya. Di sepanjang perjalanan pun dia dipukuli, sepanjang perjalanan pun waktu dia memikul salibnya pun, sampai dia jatuh berapa kali pun, itu dia lakukan dengan ketaatan, dan semuanya untuk kita. Nah, di atas kayu salib ini, darah yang kita tahu bahwa waktu dia sampai di tempat tengkorak di Bukit Golgota itu, Yesus langsung disalibkan dan ada darah yang menetes. Amin. Darah yang tertetes ketika tangannya dipaku di kayu salib. Ketika tangannya dipaku di kayu salib, darah Yesus yang mengalir, darah Yesus di tangannya yang tertusuk paku adalah untuk kemenangan kita atas apa? Anda tahu tangan ini adalah untuk mengerjakan segala sesuatu. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan tangan kita, apapun yang kita jamah dengan tangan kita ini atau kita sentuh dengan tangan kita ini, itu pasti akan berhasil. Bagaimana tangan Anda bisa memberikan keberhasilan dalam setiap bisnis Anda, dalam setiap pekerjaan Anda? Di sini diawali dari darah Yesus yang mengalir ketika itu tertusuk dengan paku. Amin. Jadi darah Yesus waktu itu keluar ketika mereka menusuknya dengan paku, memakunya di atas kayu salib.
Dia memberikan kemenangan kepada kita atas setiap pekerjaan tangan kita. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu, buka tangan Anda dan lihat ada paku yang tertancap di dalamnya. Tangan Yesus lah. Jadi ketika Anda membuka tangan Anda, ketika Anda melihat tangan Anda melihat tangan Yesus. Anda melihat darah yang mengalir dari dalam lubang paku tersebut. Darah yang memberikan kemenangan kepada Anda untuk bisa berbisnis, untuk bisa bekerja, atau untuk bisa melakukan apa saja. Amin. Oleh sebab itu kita berkata apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita sentuh dengan tangan kita, ini pasti berhasil. Kenapa? Karena tangan Yesuslah yang menggantikan tangan kita ini untuk bisa berhasil. Darah yang menetes dari lubang paku itulah yang memberikan kemenangan kepada kita, memberikan keberhasilan kepada setiap pekerjaan tangan kita. Amin. Haleluya. Bisakah Anda lihat tangan Anda sekarang? Bahwa tangan itu tangan Yesus sendiri yang Dia berikan kepada kita. Nah, kita lihat lagi darah yang tertumpah di atas kayu salib. Kita tahu tangan dan kemudian ada kaki. Nah, darah Yesus yang ditumpahkan di kakinya adalah juga untuk kemenangan kita. Nah, untuk kaki, ketika kita berjalan, kita melangkah kemana saja, kita butuh kaki. Jadi ketika mereka memaku kaki Yesus di atas kayu salib, ketika darah keluar dari kakinya Yesus, darah mengucur ketika dipaku, itu memberikan kita kemenangan atas setiap langkah yang akan kita ambil. Setiap langkah, kalau kita mau melangkah, kedua kaki ini pun mendapatkan kemenangan. Dikatakan di dalam Alkitab dikatakan bahwa kepada Abraham, saya ingat kisah sahabat, Allah berkata bahwa kemanapun kau pergi, itu akan menjadi milikmu. Amin. Tanah yang kau injak itu akan menjadi milikmu. Jadi ketika Tuhan mengutus kita pergi kemana saja untuk melakukan rencananya, istilahnya Anda pergi ke Malaysia untuk menjadi pekerja, jadi tanah yang kau injak itu Anda akan mengalami kemenangan di situ. Buah-buah yang baik akan Anda makan di situ. Amin. Anda akan mendapatkan buah yang berlimpah, bahkan memakan hasil baik dari tanah tersebut dimanapun Anda pergi. Jadi jangan pernah berkata bahwa setiap kali Anda melangkah, tempat ini tempat yang sial. Tidak. Sebelum Anda melangkah, Anda melihat ke kaki Anda terlebih dahulu. Anda lihat bahwa ini adalah kaki Yesus, kaki yang sudah Yesus berikan kepada kita, kaki yang tadinya tertembus dengan paku yang mengalirkan darah, diberikan kepada kita supaya setiap kali kita melangkah, satu langkah kita ambil, itu adalah langkah kesuksesan. Langkah berikutnya kita ambil, karena itu langkah kesuksesan. Kenapa? Karena langkah-langkah kita ini sudah dibayar dengan darah yang mahal. Amin. Mereka mengaku kaki Yesus di atas kayu salib supaya dia tidak bisa melangkah lagi. Tetapi Yesus ketika dipaku di atas kayu salib, orang mencoba menghentikan langkah-langkahnya ini, tetapi dia mau menerima untuk bisa dipaku kakinya supaya kita bisa melangkah dan melangkah dalam kesuksesan. Amin. Dikatakan di Alkitab bahwa Allah sendiri akan menuntun kita memasuki jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan kesuksesan. Jadi ketika Anda lihat kaki Anda, katakan, bahkan Alkitab berkata, wow, alangkah indahnya kaki yang membawakan kabar baik ini. Alangkah indahnya kaki yang membawakan keberhasilan, kesuksesan. Amin. Alangkah indahnya kaki ini, kaki yang teguh. Bahkan di Habakuk berkata bahwa kakiku dibuat Allah seteguh kaki rusa atau kaki kijang. Bisa berlari kemanapun kita pergi. Amin. Mereka boleh memaku Yesus di atas kayu salib dengan kakinya yang melengket di atas kayu salib, menghentikan dia untuk berjalan, tetapi mereka lupa, iblis lupa bahwa ada ribuan anak Tuhan yang melangkah berlari dengan kaki Yesus yang meneteskan darah itu, melangkah dengan kemerdekaan, memasuki keberhasilan dan berlari di dalam rencana Allah. Paulus berkata bahwa dia berlari-lari menuju tujuan. Amin. Paulus berlari-lari dengan kaki yang diberikan oleh Yesus, kaki yang tertumpah, kaki yang meneteskan darah, memberikan kemenangan atas setiap langkah-langkah yang kita ambil. Amin. Haleluya. Jadi lihat, hargai kakimu, kaki yang membawakan kabar gembira, kaki yang memasuki daerah-daerah kemenangan, daerah-daerah kesuksesan, memasuki rencana Tuhan, kaki yang berjalan dalam rencana Tuhan, dan bahkan di dalam setiap jalan-jalannya yang lebih baik daripada jalan-jalan manusia sendiri. Amin. Haleluya. Betapa berharganya darah Yesus yang tertumpah ketika kakinya dipaku di atas kayu salib. Karena itu memberikan kemerdekaan bagi kita, memberikan kemenangan bagi kita yang diambil oleh setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat
yang terakhir ketika darah terakhir tertumpah, itu ada di Yohanes 19 ayat 34 sampai 36. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. 35 dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksian yang benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. 36 sebab hal itu terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ketika Yesus ditikam dengan tombak, lambung ini dekat sekali dengan hati. Nah, ketika Yesus ditikam dengan tombak, itu mengenai dan menghancurkan hatinya. Jadi kena menghancurkan hati Yesus. Hati yang kita punya ini nih. Dan darah yang mengalir, darah ini adalah untuk kemenangan kita atas hubungan-hubungan. Amin. Anda bisa lihat di sini hati itu melambangkan apa? Kasih. Ketika membangun hubungan dengan teman kita, membangun hubungan dengan suami kita, membangun hubungan dengan anak-anak kita, membangun hubungan dengan orang lain, itu semua dimulai dari hati. Amin. Jadi ketika ada hubungan kita atau hubungan kita dengan siapa saja yang hancur, ingat darah Yesus sudah tertetes dan memberikan kemenangan atas hubungan-hubungan tersebut. Amin. Iblis berusaha untuk menghancurkan hubungan-hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan teman-temanmu. Tapi Anda memiliki kemenangan atas hubungan-hubungan Anda yang hancur ini untuk bisa dipulihkan kembali. Dan itu akan membawakan keberhasilan dalam setiap hubungan yang Anda miliki. Amin. Hubungan Anda di masa lalu, di masa sekarang, atau di masa yang akan datang, itu Yesus sendiri sudah memberikan kemenangan kepada kita bahwa setiap hubungan yang kita bangun itu tidak akan pernah gagal, tetapi akan semakin berhasil dan semakin berhasil lagi. Amin. Nah, sekarang saya akan kasih kesimpulannya. Nah, kesimpulan di sini bahwa yang melalui darah Yesus kita memiliki kemenangan atas, pertama, stres, ketakutan, dan keinginan egois. Yang pertama, stres, ketakutan, dan keinginan egois. Nah, melalui darah Yesus kita memiliki kemenangan atas yang kedua, rasa malu, penolakan, dan kebingungan. Melalui darah Yesus kita memiliki kemenangan atas rasa malu, penolakan, dan kebingungan. Yang ketiga, melalui darah Yesus kita memiliki kemenangan atas sakit dan penyakit. Amin. Sakit dan penyakit, segala macam sakit dan penyakit itu sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Dan yang keempat, melalui darah Yesus kita memiliki kemenangan atas kemiskinan. Amin. Dan yang kelima, melalui darah Yesus kita memiliki kemenangan atas setiap pekerjaan tangan kita dan setiap langkah kaki kita. Kemenangan atau keberhasilan dalam setiap pekerjaan tangan kita dan setiap langkah kaki kita. Dan yang keenam, melalui darah Yesus kita memiliki kemenangan atas setiap hubungan-hubungan yang kita miliki. Amin. Haleluya. Sampai di sini dulu jemaat Simpang Pulai. Apakah Anda mengerti dengan setiap kebenaran firman Tuhan? Dan memang saya percaya, saya sudah berdoa, Roh Kudus pasti akan menolong Anda untuk memahami jejak darah Yesus dan kemenangan-kemenangan apa yang diberikan oleh darah Yesus untuk kita yang dikasihinya. Amin. Kita akan berdoa. Dan setelah itu kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Sister Resi. Jadi Anda di rumah siapkan roti dan anggurnya. Dan sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kemenangan-kemenangan yang Yesus berikan kepada kami. Darahnya yang tercurah buat kami itu darah yang mahal. Darah yang memberikan keberhasilan. Tetesan-tetesan darahnya itulah yang membuat kami berada di level kemenangan-kemenangan ini. Di level di mana kami tidak akan pernah dikalahkan. Di level di mana kami ini tidak akan bisa dihancurkan oleh sakit penyakit. Di level di mana iblis tidak bisa memberikan rasa takut, rasa malu, penolakan, kebingungan. Di level di mana iblis tidak akan menuduh bahwa kami ada orang miskin, tapi kami ini adalah kaya, kami ini anak-anak raja. Terima kasih Tuhan bahwa iblis pun tidak akan bisa membuat kami berpikir bahwa hubungan-hubungan kami akan selalu gagal, tetapi karena darah Yesus lah
yang memberikan kemenangan atas hubungan-hubungan yang kami miliki ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan bukan cuma setiap hari Jumat Agung saja kami mengingat jejak darah Yesus memberikan kemenangan kepada kami, tetapi setiap kali Tuhan dalam kehidupan kami, setiap hari kami akan mengingat bahwa ada darah yang menetes sehingga membuat ketidakberhasilan menjadi keberhasilan, kekurangan menjadi kelimpahan, ketidakmampuan menjadi kekuatan. Terima kasih Tuhan, bahwa darah Yesus inilah darah yang begitu mahal yang membuat kami ditebus dari kehidupan kami yang sia-sia dan masuk dalam kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang membawa kemenangan-kemenangan dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih bahwa sungguh kami ini sangat berharga, sungguh Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus, disinilah kami akan mengagungkan, kami akan selalu mengingat akan darah-darah Yesus yang sudah tercurah buat kami, dan kami merayakan kemenangan-kemenangan kami bersama-sama dengan keluarga-keluarga Simpang Pulai yang ada ya Tuhan. Ketika kami mengangkat tubuh dan darah Yesus, kami mengingat Yesus yang mati di atas kayu salib, yang menumpahkan darahnya di atas kayu salib untuk membuat kami menang, untuk membuat kami bisa mengalami kehidupan yang penuh luar biasa, kehidupan yang Allah rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang saya berikan kepada Sister Jessie. God bless you all.